Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas video untuk mata kuliah farmasi veteriner yang diampu oleh Bapak APT Gita Cahya Eka Dharma Farm MSI. Adapun topik yang kami bahas yaitu cara pembuatan obat hewan yang baik. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nisrina Zalfa Khairani Ginting dengan NPM 1006030323125 dari Farmasi Veteriner kelas C FMIPA Unisba. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standarisasi landasan hukum CPOHB dan persyaratan CPOHB bahan awal dan lokasi pembangunan. Cara pembuatan obat hewan yang baik atau yang dapat disingkat CPOHB adalah ketentuan standar internasional yang wajib dipenuhi untuk menjamin mutu, keamanan, dan efektivitas obat hewan. Standarisasi diperlukan agar setiap proses memenuhi persyaratan dasar yang sama. Sebuah standar harus mencakup parameter, ukur, ketentuan penilaian, dan harus ditetapkan oleh pejabat berwenang. Tujuannya adalah memastikan setiap sistem berjalan dengan baik dan benar. Pelaksanaan CPOHB didasarkan pada beberapa regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 466 Tahun 1999 tentang pedoman CPOHB serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 74 Tahun 2007 tentang pengawasan obat hewan. CPOHB ini didefinisikan sebagai pedoman yang harus dipenuhi untuk memastikan sifat dan mutu obat hewan sesuai standar. Prinsip utamanya adalah menjamin keamanan proses pembuatan, keseragaman sediaan, dan stabilitas produk. Untuk setiap steril, pedoman mengacu pada standar Eropa dengan fokus minimasi kontaminasi dan bahan pirogen. Dalam aspek bahan alam, setiap bahan aktif, bahan tambahan, dan bahan pengemas harus dicatat dengan lengkap, mulai dari jumlah persediaan, nomor batch, tanggal masuk, keluar inspeksi, hingga kadaluarsa. Bahan harus spesifikasi dan diberi nomor sesuai SOP. Bahan yang datang harus dikarantina, diperiksa secara visual, diuji identitas serta kadarnya, lalu baru dapat digunakan jika lolos pemeriksaan. Bahan yang tidak memenuhi syarat wajib ditolak dan ditangani sesuai prosedur. Untuk aspek lokasi dan bangunan, fasilitas produk harus memadai, aman, bebas banjir, mudah diakses, serta terhindar dari pencemaran udara, air, partikel, dan gangguan hewan. Sarana prasarana wajib memenuhi ketentuan seperti lantai dan dinding yang mudah dibersihkan, perlindungan dari perubahan cuaca, ketersediaan air bersih, saluran air kotor, dan instalasi limbah, pasokan listrik yang memadai, ventilasi dan pengatur suhu, alat pemadam kebakaran, serta instalasi pipa sesuai fungsinya. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan NPM 16032309096. Pengaturan ruang. Pengaturan ruang dalam CPOHB bertujuan untuk memastikan setiap proses produksi obat hewan berjalan efisien, higienis, dan bebas kontaminasi silang. Setiap kegiatan harus dilakukan di ruang yang terpisah sesuai fungsinya, seperti ruang penerimaan bahan, karantina, penyimpanan, penimbangan, pengolahan, pengemasan, hingga penyimpanan produk jadi. Untuk produk steril juga disediakan ruang khusus seperti ruang pencucian, pengisian, dan ruang ganti pakaian steril. Tata letak ruangan yang baik membantu menjaga mutu produk serta mencegah terjadinya pencemaran selama proses produksi. Peralatan berperan penting dalam menunjang pelaksanaan CPOHB agar dihasilkan produk yang aman dan seragam. Semua alat harus bersifat inert, tidak merusak produk, serta selalu bersih dan terkalibrasi. Setiap peralatan diberi penomoran dan ditempatkan secara terpisah untuk menghindari kontaminasi. Pemeriksaan dan pemeliharaan alat dilakukan secara rutin sesuai SOP, dan semua kegiatan tersebut harus terdokumentasi dengan baik untuk menjamin mutu dan keamanan proses produksi. Personalia adalah seluruh tenaga yang terlibat dalam proses CPOHB dan harus memiliki kualitas serta
kesehatan yang memadai. Manajer produksi dan manajer pengawas mutu bertanggung jawab terhadap jalannya proses, mulai dari penyusunan SOP, pengawasan produk, pengawasan lingkungan produksi, serta menjamin mutu produk. Keduanya harus berasal dari tenaga profesional, serta dokter hewan atau apoteker, dan didukung oleh tenaga teknis terampil di lapangan. Personalia yang kompeten menjadi kunci utama keberhasilan penerapan CPOHB secara menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Indriani Sapitri dengan NPM 23123. Di sini saya akan menjelaskan tentang sanitasi dan kondisi kerja yang higienis. Sanitasi dan kondisi kerja yang higienis ini sangat penting dalam proses pembuatan obat hewan untuk menjaga kualitas serta untuk mencegah kontaminasi. Area produksi harus dipastikan selalu bersih melalui pembersihan rutin, penggunaan disinfektan, dan pengaturan lingkungan seperti suhu serta kelembapan. Peralatan produksi juga harus dicuci, disterilkan, dan disimpan secara higienis agar tidak terjadi kontaminasi silang. Selain itu, pekerja wajib menjaga kebersihan diri dengan mengenakan pakaian kerja yang higienis, serta mencuci tangan sebelum masuk area produksi dan mengikuti aturan masuk ruang yang bersih. Dengan penerapan sanitasi yang baik dan perilaku kerja yang higienis, proses produksi obat hewan dapat berjalan aman dan menghasilkan produk yang memenuhi standar mutu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang proses produksi yang dimana proses produksi obat hewan dilakukan mengikuti prosedur yang tetap dan ketat untuk menjamin konsistensi dan efektivitas produk. Setiap bahan dimulai dari penimbangan bahan baku, pencampuran, pengolahan, hingga pengemasan harus dilakukan di ruang dan peralatan yang sesuai dengan standar CPOHB. Operator produksi harus memastikan bahwa bahan yang digunakan memenuhi spesifikasi dan batch record dicatat dengan lengkap sebagai bentuk penelusuran mutu. Selain itu, proses produksi harus diawasi agar tidak terjadi kesalahan formulasi, kontaminasi silang, atau deviasi dari standar. Dengan mengendalikan produksi yang baik, perusahaan dapat menghasilkan obat hewan yang aman, efektif, dan stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Bintang Hafiz Derajat dengan NPM 160323099. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengawasan mutu, validasi, dan inspeksi internal. Yang pertama itu untuk pengawasan mutu. Pengawasan mutu atau quality control merupakan rangkaian kegiatan untuk memastikan produk memenuhi standar keamanan, stabilitas, dan keseragaman. Pengawasan mutu meliputi pemeriksaan bahan awal, validasi alat, pengujian fisika, kimia, biologi, kontrol proses selama produksi, hingga pengecekan produk jadi. Semua dilakukan mengikuti SOP agar mutu konsisten. Selanjutnya validasi. Validasi adalah proses memastikan bahwa suatu metode, alat, atau prosedur benar-benar bekerja sesuai tujuan. Validasi dilakukan pada metode uji laboratorium, proses produksi, metode analisis, serta sistem pencatatan dan dokumentasi. Tujuannya adalah menjamin keakuratan, ketelusuran, dan keterulangan proses. Dan inspeksi internal. Inspeksi internal adalah kegiatan audit rutin yang dilakukan untuk mengevaluasi seluruh aspek pemenuhan CPOHB. Penilaian dilakukan berdasarkan bangunan, peralatan, produksi, quality control, penyimpanan, dokumentasi, dan personel. Melalui inspeksi internal, potensi penyimpangan dapat diidentifikasi lebih awal seperti diperbaiki. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Nusuci Alia dengan NPM 10060323120. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penanganan hasil pengamatan, keluhan, dan retur, kemudian dokumentasi. Penanganan terhadap temuan ini adalah tindakan di mana standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan terhadap temuan penyimpangan atas yang meliputi hasil pengamatan, penarikan kembali produk jadi, dan pelaporan atas keluhan merujuk pada pemenuhan persyaratan dalam pedoman CPOHB. Hasil pengamatan dilakukan terhadap temuan atas hasil pengamatan yang tidak memenuhi persyaratan dari salah satu pengujian yang dilakukan selama pelaksanaan CPOHB. Kemudian, penarikan kembali obat hewan jadi dilakukan terhadap temuan adanya produk yang tidak memenuhi persyaratan
kualitas atas dasar pertimbangan adanya efek samping yang tidak diperhitungkan yang merugikan kesehatan. Kemudian, keluhan dan laporan dilakukan terhadap laporan yang menyangkut mutu, residu, dan efek samping yang merugikan dan menimbulkan masalah medis veteriner lainnya. Kemudian dokumentasi adalah informasi manajemen dalam pelaksanaan CPOHB yang meliputi spesifikasi prosedur, metode dan instruksi, catatan dan pelaporan, serta dokumentasi pendukung lainnya. Ketentuan umumnya dalam pendokumentasian ini meliputi yang pertama, dirancang dan dibuat dengan teliti agar mudah dilaksanakan, benar serta efektif. Lalu dicatat selama kegiatan produksi, pengawasan mutu, pemeliharaan peralatan, pergudangan, distribusi, dan hal spesifik berkaitan dengan CPOHB. Lalu mencakup semua data penting, tidak berlebihan, dan terjaga selalu aktual. Kemudian sistem yang mengatur terjadinya penggunaan dokumen yang sudah tidak berlaku. Kemudian dilakukan revisi secara berkala untuk menghindari keliruan atau kesalahan dan terjadi permuktahiran informasi. Kemudian dibubuhi informasi pengesahan dan mudah diakses oleh pihak terkait. Selanjutnya, penyusunan redaksional disesuaikan terutama penggunaan kalimat perintah bila berkenaan dengan instruksi. Demikianlah video presentasi dari kelompok 4 mengenai cara pembuatan obat hewan yang baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak APT Gita Cahya Eka Dharma S.Farm MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Farmasi Veteriner. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.